warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya Dava Abianka, absen 14. Saya Alina Pitoyo, absen 2. Saya Aindani Virginia Mahfir, absen 7. Saya Olifatur Rahma, absen 20. Saya Nadia Zaria Rahmi, absen 30. Saya Nusita Kalina Putri, absen 24. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 3 Sidoarjo, yaitu Bapak Afsa. Selamat pagi Bapak Afsa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bisakah saya meminta waktunya untuk mewawancarai sebentar mengenai materi PAI, yaitu kejujuran? Bisa, silakan langsung aja. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, saya ini masih sedikit bingung. Apa sih Pak definisi jujur menurut Bapak Afsa? Definisi jujur menurut saya itu apa adanya. Jadi orang yang bersifat jujur itu ngomong apa adanya tanpa ditambahi dan dikurangi. Sudah. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak menyikapi siswa yang tidak jujur saat ulangan? Pertama, menyikapi siswa yang tidak jujur ketika ulangan itu kita menegur terlebih dahulu. Kalau misalkan anak itu tetap ketika dia tegur, tapi sifat jujur itu kan terbentuk dari diri sendiri. Percuma kita menegur, dia bilangnya jujur, tapi dalam hati dan perilakunya dia masih tetap tidak jujur. Jadi ketika ada anak yang tidak jujur, kita harus menegurnya. Selebihnya kita serahkan kepada anak itu sendiri, mau bersifat jujur atau tidak. Toh kalau misalnya kita bersifat jujur, timbal baliknya akan kembali ke kita, tidak ke orang lain. Terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa manfaat berperilaku jujur? Manfaat berperilaku jujur yang pertama, dia tidak ada beban. Jujur kan berarti kan tidak berbohong. Kalau misalnya kita jujur, kita ngomong apa adanya, otomatis kita tidak ada beban. Kalau berbohong, kita tetap akan menanggung apa yang kita bicarakan. Oh enggak, sesuai, aku harus berdalih apa lagi ya, aku harus alasan apa lagi ya. Kita harus memikirkan terus sampai kita capek, akhirnya dia capek sendiri. Terus berperilaku jujur itu yang kedua itu kita dapat mengajarkan diri kita menjadi orang yang berani. Terus yang ketiga, bersikap jujur itu mengajarkan kepada kita tentang poin-poin agama dan banyak pahala juga. Untuk pertanyaan keempat yaitu, mengapa kita harus menepati janji? Mengapa kita harus menepati janji? Karena janji itu bisa dikatakan adalah hutang, ya kan? Jadi kalau kita tidak menepati janji, kita berhutang. Kalau hutang tidak kita lunasi, beban itu akan kita pertanggungjawabkan sampai kita di akhirat. Gitu. Terus yang kedua, kenapa kita harus menepati janji ya? Iya. Jadi kalau kita tidak menepati janji, reputasi kita sebagai siswa atau orang jadi mudah tidak dipercaya orang. Kita ngomong A, tapi kita tidak menjalankan A. Akhirnya orang itu wegah. Orang itu males dengan kita. Alah, sama aja. Paling dia ngomongnya gitu lagi. Baik, untuk selanjutnya, apa dampak dari mengingkari janji bagi diri sendiri dan orang lain, Pak? Dampak mengingkari janji pada diri sendiri, kita tidak leluasa menjalani hari-hari. Kalau kita ketemu orang yang kita janjiin, aku belum mengingkari janji, aku belum menepati janji, sampai itu terus-menerus terulang. Kedua, dalam dampak sehari-hari dari orang lain, kita jadi tidak dipercaya orang. Percaya diri kita turun, tidak dipercaya orang, akhirnya orang itu semakin tidak mau bergaul dengan kita pasti. Terus tidak percaya dengan orang, tidak percaya dengan kita. Pokoknya kita tidak ada harga dirinya sama sekali kalau kita tidak menepati janji. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pendapat Bapak bila ada seseorang yang mengingkari janjinya? Jika ada orang yang mengingkari janjinya, kita sebagai teman
atau sesama manusia kita harus mengingatkan, kemarin kamu janji apa, biar dia ingat. Siapa tahu dia lupa. Kalau dia lupa lagi kita ingatkan sampai 2 kali. Kalau misalkan dia tidak itu, ya udah biarkan saja. Karena janji itu kan ingkar janji atau hutang itu kan pada diri sendiri. Biar mereka sendiri yang memanen hasilnya sendiri. Wajar, biarkan aja. Yang penting kita sudah mengingatkan 2 kali, 3 kali. Kalau mereka tetap seperti itu, biarkan saja. Berarti itu sudah wataknya dia. Baik Pak, terima kasih. Mbak Afsa atas kesediaan wawancara hari ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.